Halo Bro in the Sky, Aniwai Baswai. Balik lagi bersama gua Arik, reviewer indie dari jualinlaptop.id. Kali ini gue bakalan ngerekomendasiin buat kalian, bukan rekomendasi laptop, tetapi rekomendasi HP yang masih sangat worth it digunain di tahun 2023 ini. Mau tahu HP-nya ada apa aja? Tonton videonya sampai habis. Buat handphone yang pertama ini, ada yang bisa nebak? Gua kasih hint-nya dulu ya. Nah, kayaknya kalau kalian denger sound yang tadi, harusnya kalian pada paham ya. Oke, brand ini adalah Samsung dengan lini handphonenya yaitu Samsung S20 FE 5G. Rilis di September 2020, HP ini banyak mendapatkan julukan flagship termurah karena memang dari spesifikasi HP ini tergolong HP flagship dengan harga yang sangat cukup terjangkau. Meskipun sudah berusia 3 tahun dari tanggal ataupun tahun perilisannya, tetapi HP ini masih sangat worth it banget digunakan di tahun 2023 ini. Berikut adalah spesifikasinya. Berat 198 gram, display 6,5 dengan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD plus 1080 x 2400 pixel. Chipset Qualcomm Snapdragon 865. Versi penyimpanan ada yang 8128 dan juga 8256 GB. Untuk OS-nya Android 10 yang bisa di-upgradable hingga Android 13. Baterainya 4500 mAh. Kamera utama ada 3 dengan jenis yang berbeda yaitu wide, telefoto, dan juga ultra wide yang mendukung hingga 12 megapiksel. Buat kamera depannya HP ini didukung hingga 32 megapiksel. Jaringan HP ini juga udah lengkap, ada 2G, 3G, 4G sampai yang terbaru saat ini yaitu 5G udah bisa. Samsung menawarkan warna yang cukup beragam di varian Galaxy S20 FE ini, yaitu Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, dan juga Cloud Orange. Balik lagi karena ini termasuk kategori HP flagship, jadi fitur yang ditawarin juga nggak tanggung-tanggung. Kayak fingerprint under display, support NFC, dan ketahanannya udah IP68, yang mana HP ini tahan debu juga tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Gue pribadi sangat suka dengan HP ini karena dengan harganya yang minimal mendapatkan fitur yang segudang. Buat HP yang kedua, gue kasih gambar clue-nya terlebih dahulu. Ada yang tahu? Ya, udah pasti tahu. Tepatnya ini adalah HP yang sangat worth it banget digunain di tahun 2023 ini. HP boba, lebih tepatnya iPhone 12 Pro. Pasti kalian juga pada bingung kenapa gue lebih ngerekomendasiin HP iPhone dibandingkan HP yang lainnya. Alasannya cukup simpel, karena bobanya udah ada 3 atau kameranya udah ada 3. Dan juga seri iPhone 12 Pro ini dia termasuk desain yang udah flat. Udah gitu dilengkapi dengan banyak fitur unggulan. Berikut ini adalah spesifikasinya. Berat 187 gram, display 6,1 Super Retina XDR OLED dengan resolusi 2532 x 1170 pixel. Kalau Apple ini setiap ada iPhone rilisan baru pasti chipsetnya itu selalu upgrade ya, kayak iPhone 12 Pro ini. Chipsetnya udah A14 Bionic dengan seri iPhone 11 yang sebelumnya itu chipsetnya di A13 Bionic. iPhone ini RAM-nya 6GB, tapi gue rasa iPhone user nggak pernah musingin RAM di iPhone ya. Karena emang dengan RAM 4GB sekalipun, kalau iPhone itu udah berasa kenceng banget. Kalau iPhone yang jadi highlightnya itu biasanya ada di storage. iPhone 12 Pro ini ada 3 versi storage, yaitu dari yang terkecil 128, kemudian 256, sampai yang paling besar ada 512GB. Pengguna bisa milih salah satu, tergantung dari kebutuhannya menggunakan iPhone itu untuk apa. Semakin besar storage-nya, harganya juga bakalan semakin lebih mahal. Buat iOS-nya, 12 Pro ini udah bisa di-upgrade ke versi iOS paling baru, yaitu iOS 16. Kemudian buat baterainya, emang sih kapasitas baterai produk Apple ini terbilang cukup kecil kalau di-compare sama produk Android. Kapasitas iPhone 12 Pro ini cuma di kisaran 2815 mAh.
Cuma kalau soal ketahanannya itu beda banget. Dengan kapasitas yang segitu, iPhone ini bisa bertahan hingga 17 jam dengan digunain pemutaran video dan bisa sampai 65 jam kalau digunain buat pemutaran audio doang. Buat urusan kamera, di belakang iPhone ini ada 3 kamera yaitu wide, ultra wide, dan juga telefoto dengan masing-masing 12 megapiksel. Dan kamera depannya itu udah ada fitur ultra wide yang didukung dengan resolusi 12 megapiksel. Tapi kayaknya kalau soal kualitas nggak usah gue bahas lagi ya, udah banyak banget orang yang emang mau ganti ke iPhone, itu salah satunya karena faktor kamera. Nggak bisa denial ya guys, dijamin sekarang ini kamera bagus dan jernih udah jadi salah satu hal yang paling penting banget. Warna yang tersedia dari iPhone 12 Pro ini ada warna silver, graphite, gold, dan juga Pacific Blue. Selain itu, yang gue suka dari produk Apple adalah produknya yang sangat awet dan juga tahan lama. Bisa up to date dari tahun ke tahun, bahkan iPhone juga bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, 4 tahun lamanya. Lanjut ke rekomendasi HP yang ketiga. Ya, untuk brand kali ini bisa dibilang ini adalah brand sejuta umat. Karena di Indonesia banyak banget yang gunain brand ini. Bahkan di negara asalnya, di Cina, handphone ini sangat terkenal dan banyak penggunanya. Yap, brand Xiaomi. Dengan salah satu lini produknya yang dikenal masyarakat dengan istilah Poco, Xiaomi mengeluarkan seri Poco F3 GT. Pasti banyak banget nih dari kalian yang udah menggunakan brand Xiaomi ini. Nah, salah satu yang mau gue rekomendasiin adalah produk rilisannya pada sekitar awal tahun 2021. Meskipun sudah 2 tahun dari tahun perilisannya, tetapi HP ini masih sangat worth it banget digunain di tahun 2023 ini. Apalagi HP ini bisa dibilang termasuk HP gaming. Mau tahu spesifikasi atau jeroannya seperti apa? Berikut adalah spesifikasinya. Berat 205 gram, display 6,67, panel Super AMOLED dengan resolusi 1080 x 2400 pixel, refresh rate-nya 120 Hz, dan tipe proteksi layarnya Gorilla Glass 5. Kegajaman tampilan dan ketahanan layar HP ini udah nggak usah diraguin lagi. Salah satu unggulan dari HP ini juga ada di chipsetnya. Dengan chipset MediaTek Dimensity 1200 5G, selain lebih cepat buat gaming, chipset ini juga membuat lebih efisien dalam pemakaian baterai. Versi penyimpanan dari Poco F3 GT ini ada 2, yaitu 6128 dan juga 8256 GB. Buat OS-nya pertama kali dirilis, HP ini udah pakai Android 11. Tetapi bisa di-upgrade dengan versi Android yang terbaru saat ini, yaitu Android 13. Baterai ini kapasitasnya sebesar 5065 mAh dengan metode pengecasan fast charging 67 Watt. Kamera utama HP ini ada 3, yaitu 64 pixel wide, kemudian 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel yang makronya. Kamera depannya ada mode wide dengan 16 megapiksel. Buat kategori HP gaming, Poco F3 GT ini kualitas kameranya menurut gua udah sangat cukup bagus. Hampir semua seri Poco dari brand Xiaomi ini memiliki spesifikasi yang sangat gahar. Bahkan saking eksklusifnya HP gaming ini, dia terdapat tombol di bagian bahunya. Atau di konsol biasanya itu disebut L ataupun R kalau di stick tuh kayak gitu. Kalau dari 3 teratas tadi masuknya kategori flagship, kali ini gue bakal ngerekomendasiin HP entry level dari brand Oppo, yaitu dengan lini produknya seri A74 5G. Banyak yang bilang HP ini adalah HP yang termurah dan juga tercepat karena udah 5G. Bahkan di beberapa review, HP ini reviewnya sangat jauh di atas ekspektasi. Dibanderol dengan harga 3 jutaan di pasaran, yang pastinya keunggulan dari HP ini adalah jaringannya yang sudah support 5G. Kemudian dibekali dengan chipset Snapdragon 480. Nah, kabar baiknya di Desember 2022 kemarin dia mendapatkan upgrade sampai ke Android 13. Nah, menurut gua good deals banget nih. Lanjut aja ke bagian spesifikasinya. Buat ukuran handphone Android, HP ini cukup ringan sih, cuma 190 gram aja. Layarnya 6,5, emang panel udah bagus dengan resolusi memuaskan, yaitu AMOLED Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Berdesain punch hole, yang kameranya itu ada di atas kanan HP-nya. Refresh rate-nya juga udah lumayan, yang mencapai hingga 90 Hz. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, Oppo A74 5G ini udah dibekalin sama chipset Qualcomm Snapdragon 480 5G. Makanya dia dijulukin HP dengan tercepat di kelasnya.
Buat penyimpanan, HP ini cuma punya satu versi, yaitu 6128 GB. Salah satu persyaratan utama gua buat kasih line up produk rekomendasi kali ini adalah HP-nya bisa diupdate ke Android 13. Kenapa? Karena biar kalian tuh bisa pakai dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Nah, Oppo A74 ini salah satu HP yang bisa diupdate ke Android 13. Kemudian kapasitas baterai dari HP ini cukup standar aja, yaitu sekitar 5000 mAh. Tapi HP ini punya fitur yang cukup menguntungkan buat pengguna, yaitu Super Power Saving Mode. Gunanya buat yang baterainya sekarat nih ya, biasanya HP ini bisa maksimalin sisa dayanya yang ada dengan cara nurunin frekuensi CPU-nya. Jadi semisal kalau baterai sisa 5%, itu kita masih bisa teleponan selama 2 jam kurang lebih. Sama pakai WhatsApp itu sekitar 1 jam. Buat kamera belakang, HP ini punya 4 kamera, 48 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel buat ultra wide, 2 megapiksel buat kamera makronya, dan 2 megapiksel buat kamera mono. Dan kamera depannya itu dia 16 megapiksel. For this one, last but not least. Nah, meskipun ini ada di urutan kelima, bukan berarti HP ini tidak spesial atau kurang oke. Kali ini HP-nya dari brand Vivo dengan seri V21 5G. HP ini ngingetin gue sama Bang Afgan dengan iklannya yang cukup terkenal saat itu dengan tagline mereka yaitu Be Bright, Be Inspired. Awalnya gue agak bingung sih sama tagline-nya, tetapi setelah melakukan riset sedikit, gue bisa paham. HP ini emang jagoannya di naik kameranya. Banyak orang yang jagoin di bagian kualitas dari kameranya. Nah, daripada bingung-bingung, langsung aja gue sebutin spesifikasinya. Buat berat bobotnya, HP ini ada di kisaran 176 gram aja. Ternyata lebih enteng dari HP Oppo A74 yang tadi. Dengan desain yang simpel dan minimalis, HP ini juga udah termasuk kategori HP zaman sekarang dengan desain yang flat. Jadi bentuknya agak persegi panjang dengan masing-masing sudutnya yang tumpul. Layarnya hampir sama seperti HP Android lainnya dengan ukuran 6,4 AMOLED Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Walaupun bobotnya udah desain flat, tetapi Vivo V21 5G ini displaynya masih pakai menggunakan desain notch buat kamera di depan. Nah, saat ini yang menurut gue cukup unik karena cukup jarang HP Android yang pakai chipset MediaTek Dimensity. Biasanya kalau nggak Qualcomm Snapdragon ya MediaTek Helio. Dimensity ini biasanya ditemuin di HP gaming yang harganya tuh udah 7-8 juta. Tetapi V21 5G ini harganya 4 jutaan aja. Kalau ngebahas soal performa HP, kita nggak cuma ngandelin chipsetnya, tetapi RAM dan penyimpanan juga berperan penting. Vivo V21 5G ini RAM-nya 8GB yang mana bisa di-extend sampai 12GB dengan bantuan software dari Vivo-nya. Buat memori penyimpanannya, HP ini sampai 128GB. Menurut gua udah cukup sih buat menunjang aplikasi yang cukup berat di HP kita. Dengan chipset, RAM, dan penyimpanan yang memadai, HP ini udah support banget buat update ke Android 13. Kapasitas baterai yang dipunya HP ini cuma sekitar 4000 mAh aja. Kalau HP lain udah lomba-lomba nih buat kapasitas baterai 5000 mAh, Vivo masih tenang aja di kapasitas 4000 mAh-nya. Itu karena di V21 5G ini udah dibekali sama teknologi fast charging 33 watt. Nah, kameranya nih yang menarik karena HP ini dijulukin kamera selfie terbaik jagoan kamera sama super naik selfie kameranya. Kamera belakangnya dia ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel super wide angle, dan 2 megapiksel super macro. Kalau di kamera depan ada resolusinya udah 44 megapiksel. Kalau V21 5G ini punya banyak fitur, diantaranya AI Night Portrait, AI Autofocus, Bokeh Portrait, dan ada juga fitur pendukung videografi seperti EIS, Electronic Image Stabilizer, untuk meredam guncangan kalau pengguna lagi vlogging misalnya. Nah, gimana? Udah ada yang tertarik? Rekomendasi barusan menurut gua udah cukup lengkap banget. Mulai dari pilihan beragam brand, kemudian segi, entry level, middle, sampai juga flagship. Dari HP yang harganya 3 jutaan sampai 8 jutaan udah gue sebutin juga. Kira-kira kalian ada pertanyaan lagi nggak nih? Langsung tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian rekomendasi HP dari gue. Kira-kira next time-nya gue harus ngerekomendasiin apa lagi nih HP yang menurut kalian sangat oke. Langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like juga, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Gue Arik, see you bro in the sky, anyway, bye.
Bye.